Dari pertanyaannya, oh baik tidak mau disebutkan namanya. Dari hamba Allah juga nih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya nih, apakah anak angkat berdosa saat merasa bahwa orang tua angkatnya lebih berarti daripada orang tua kandungnya? Wah ini masalah perasaan nih. Habib Usman bagaimana nih mohon penjelasannya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, yang namanya kita sebagai seorang anak wajib berbakti kepada orang tua kita. Wabil walidaini ihsanan, berbuat baik kepada orang tua kandung kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibumu, bapakmu. Jadi ibumu dikedepankan, ibumu lagi dikedepankan, bapakmu juga dikedepankan. Oleh karena itu, berbuat baik terhadap orang tua kandung itu wajib bagi seorang anak. Apapun yang terjadi pada permasalahan bapak dan ibunya, ya kan, apapun yang terjadi permasalahan kepada mereka, akhirnya diangkat menjadi anaknya orang lain atau diangkat anak tersebut, maka wajib bagi anak tetap berbakti terhadap orang tuanya, tetap dekat dengan orang tuanya dan harus mendoakan orang tuanya. Itu gunanya seorang anak. Bagaimana misalkan, oh ternyata orang tua angkat saya lebih baik, dia ngasih saya makan, dia ngasih saya inian, sekolah, pekerjaan dan lain sebagainya, pakaian dan semuanya, fasilitas, mobil apalagi, Oh, ya kan, rumah dan sebagainya, tuh? itu nggak jadi masalah. Itu yang tadi Ustaz Syam sampaikan, lain syakartum la'azidannakum wa lain kafartum min adzabil syadid. Bersyukur ke atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan, berterima kasih terhadap orang tua seperti itu, bersyukur ya Allah, alhamdulillah Allah telah memberikan rezeki melalui orang tua angkat saya, ya Allah doakan, tetap doakan mereka dan berperilaku baik terhadapnya. Dan juga yang terpenting adalah terhadap orang tuamu. Ayo pulanglah ke rumah orang tuamu, cari orang tua kandungmu, kejarlah mereka. Ya. Karena apa? Dia adalah surgamu. Dia adalah yang dimana kamu berharap akan ridhonya. Karena ridho Allah fi ridho walidain. Wa bagdullah bagdu walidain. Wa saktullah saktu walidain. Itu adalah orang tua kandung. Dan itu perintah Allah untuk berbakti orang tua ya. Baik, Masya Allah, tabarakallah, Alhamdulillah. Ini hari ini kita sedang membahas tema yang memang penting banget karena kadang masih banyak yang belum tahu. Jadi banyak hal-hal yang harus diperhatikan jika kita mau mengangkat anak atau misalnya kita ingin mempunyai niat baik untuk merawat anak gitu ya. Nah ini juga nih dari tadi kita dapat ilmu yang banyak sekali dari guru-guru kita, terima kasih. Dan insya Allah akan langsung sekarang ditarik kesimpulan oleh Ustadz Syam dan juga kita ditutup oleh doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Guruku, Habib Maulana serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Islam itu indah. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari pembahasan dari segmen 1 sampai sekarang subhanallah, ketika kita perhatikan kayaknya ribet ya. Ngangkat anak tuh kayaknya ribet. Betul. Dan ternyata ada permasalahan nasab, permasalahan waris, permasalahan aurat. Betul. Itu ribet subhanallah. Maka yang lebih baik yang diajarkan oleh Islam bukan mengangkat anak tapi berbuat baik merawatnya. Memberikan pendidikan yang layak kepadanya. Karena jangan hanya mau dianggap punya anak. Jangan hanya mau dianggap kita adalah orang tuanya. Tidak, bukan itu yang kita kejar. Tapi yang kita kejar adalah bagaimana kita memberikan pendidikan yang layak kepada seseorang walaupun itu bukan anak kandung kita. Bagaimana kita memberikan pakaian yang terbaik kepada seseorang walaupun dia bukan lahir daripada rahim kita. Bagaimana kita memberikan kedudukan yang tinggi kepada seseorang walaupun dia bukan darah daging kita. Nah itu yang terbaik. Kami alhamdulillah merasakan kebaikan orang-orang yang baik. Kami sekolah di Makassar diambil. Kami sekolah di Jakarta ada yang mengambil kami tinggal di rumahnya. Namun kami tidak pernah berstatus sebagai seorang anak angkat. Mereka sekedar memberikan beasiswa kepada kami. Mereka sekedar menyekolahkan kami, mengizinkan kami tinggal di rumahnya. Maka itulah yang diajarkan sebenarnya dalam agama Islam. Bagaimana kita memuliakan seseorang, memberikan nafkah kepada seseorang, menganggapnya sebagai anak sendiri tanpa harus membebaninya menjadi seorang anak kandung. Karena kalau kita udah niat, kamu itu anak angkat saya, kamu harus baik sama saya, maka kita meminta ya ini balas budi. Tapi kalau kita ikhlas karena Allah, saya hanya ingin melihat dia baik, mau dia anak kandung saya bukan anak kandung saya, tidak ada sakit hati lagi. Betapa banyak permasalahan yang muncul karena dia sakit hati, merasa saya tidak mau dia ketemu dengan orang tua kandungnya, nanti dia tinggalkan saya. Oh berarti dari awal dia tidak ikhlas, berarti dari awal dia sudah berniat memisahkan anak ini dengan orang tua kandungnya. Mari kita belajar ikhlas, berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من الصالحين
Ya Allah, berikan keturunan kepada kami yang saleh dan salihah. Jamaah Islam itu indah, yang belum punya keturunan berikan keturunan kepadanya yang saleh dan salihah ya Allah. Amin. Jadikan anak keturunan kami pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran serta berakhlak Al-Quran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah jamaah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi saya berterima kasih sedalam-dalamnya kepada guru-guru kita, kepada jamaah yang sudah menyaksikan Islam itu Indah. Akhir kata saya Mikdad Adausi mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.